antara Allah dan kita adalah antara makhluk dan ruh, ya enggak? Enggak mungkin menghubungi makhluk dengan akal. Sama seperti kau cari radio FM dengan gelombang, di frekuensi AM. Mana ini enggak ketemu, ya enggak? Beda frekuensi. Rohani kau cari di jasmani, nyambung enggak? Ya, paham ya? Nah, apa sih rohani, apa itu jasmani? Jasmani tadi apa? Ketika akalmu jalan, panca indera fungsi, betul enggak? Berarti seluruh umat manusia yang tidak dibaiat tarekat arwah untuk bisa menembus roh, gak mungkin nyambung. Makanya kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta yang tidak dibaiat, yang tidak ketemu siratal mustaqim, yang tidak ketemu wasilah di baliknya waliyah mursyida, jalannya terhenti di ujung kematianmu saja. Betul? Bisa ke sini enggak? Enggak bisa. Makanya paling mentok orang pinter, kaya, sakti, ujungnya apa? Mati. Itu mereka. Tapi kalau kita ada jembatan, maka tinggal nyebrang. Inilah akhirat. Akhirat dan dunia terpisah dengan apa? Kematian. Tapi yang di sini telah melewati mati hakikat atau mutu qabla anta mutu. Maka akhirat pun bisa kau tembus saat di dunia. Kenapa? Lewat jembatan. Loh, kau alami kubur saat di sini. Kau alami barzah di sini. Neraka, surga pun di sini. Maka ketemu kalimat Nabi. Tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia. Tidak akan kau temukan surga di akhirat sebelum kau temukan surga di dunia. Jika orang tidak ketemu jalan menembus akhirat sekarang saat di dunia, sampai dobol ribuan kali, dia tidak akan pernah bisa menyeberang, meniti akhirat untuk pulangkan ruhnya ke Allah Ta'ala. Hidupnya ngambang, kata guru kita ya. Tidak bisa naik ke langit, juga tidak diterima bumi. Terputar di kehidupan itu dan itu lagi. Makanya ada jiwa-jiwa yang tersesat ya. Ada perwujudan manusia, ada jin, ada hewani, ada nabati, ada bendawi. Tergantung karmamu dari kehidupan yang lalu. Ngeri ya. Jangan kau kira ya, Qurannya ada loh ya, kutukan anjing, kera dan babi. Ya Pak? Demikian juga kayu, besi dan batu. Baca Qurannya ya. Nah, karena apa? Di alam manusia melihat hewan, dia punya akal enggak? Tidak dari alammu ya. Tapi dia di alam dia berakal. Maka yang berakal adalah manusia. Ngeri ya. Sama seperti kau terjaga, lihat orang tidur, dia menggigau. Kau tahu nggak kalau dia tidur? Tahu. Tapi dia saat tidur di alam tidur, rasanya nyata nggak? Nyata. Nyata itu akalnya jalan dan panca inderanya fungsi, betul? Dia saat mimpi di alam mimpi, nyata nggak itu? Tapi kita ngelihatnya nyata nggak? Kita ngelihatnya dia di alam mimpi, ya. Betul? Dari dimensi yang lebih tinggi, kita bisa melihat dia
Kalau kita dia di alam lebih rendah daripada alam kita. Demikian sama. Manusia bisa lihat wujud itu kucing, anjing, betul? Tapi anjing dalam anjing adalah manusia. Paham? Kucing dalam kucing manusia enggak? Manusia. Ngeri ya? Jadi ngeri ya? Jadi kalau roh nggak bisa naik kelas ya, kalau bisa pulang ke Allah Ta'ala. Tapi harus dikejar ya. Makanya harus tuntaskan ya. Bisa pulangkan rohmu itu harus tuntas saat kita di sini. Saat ada guru rohani, ada Rasulullah min anfusikum, ada teknik tinggi, ada juru selamat. Kau harus buktikan rohmu bisa pulang ke Allah Ta'ala. Ya, kejar waktunya ya. Kenapa? Jika kau nggak tuntas di kehidupan ini, kau akan terputar kembali. Jadi kalau kau naik kelas ya naik kelas. Tapi kalau sudah pulang, mahardika selesai kehidupanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi syariat itu teori undang-undang hukum konsumsi akal ya. Prakteknya, praktek sudah praktek roh, bukan pakai akal. Nah tadi kan antara Allah dan kita adalah antara maharuh dan roh, ya enggak? Enggak mungkin menghubungi maharuh dengan akal. Sama seperti kau cari radio FM dengan gelombang, dengan di frekuensi AM. Mana ini enggak ketemu, ya enggak? Beda frekuensi. Rohani kau cari di jasmani, nyambung enggak? Ya, paham ya? Nah, apa sih rohani, apa itu jasmani? Jasmani tadi apa? Ketika akalmu jalan, panca indera fungsi, betul enggak? Berarti seluruh umat manusia yang tidak dibaiat tarekat arwah untuk bisa menembus roh, gak mungkin nyambung. Makanya kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani ya. Jadi bukan jasmani di sini, rohani di sini, jasmani dan rohani. Begitu kau masuk ilmu rohani, jasmaninya otomatis ngikut, maka kafah. Jasmanimu untuk dunia, tapi rohanimu untuk munajat kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi'raj, melewati titian siratal mustaqim, naik kuantum, dimensi demi dimensi. Nah gitu ya. Karena apa? Ibarat balon, kalau isinya oksigen, sama dengan oksigen dia nggak akan naik ya, karena beratnya sama ya. Tapi kalau balon diisi karbit itu ya, atau agak nitrogen, dia lebih ringan daripada udara, maka dia naik nggak itu gayanya? Naik. Kalau tidak datang unsur Allah ditanamkan dalam diri manusia itu, nggak bisa pulang. Tapi nur Allah itu ditanamkan di rohanimu, karena yang datang dari Allah, bukan ke dalam diri jasmanimu, ya. Jadi nur Muhammad yang ditanamkan ke dalam diri manusia saat di kandungan itu untuk di kehidupan dunia. Maka untuk masuk dunia kau mesti bayar di kandungan, betul Kak? Untuk masuk SMP kau pakai ijazah SD. Lalu untuk masuk SMA bisa pakai ijazah SD-mu? Tidak bisa. Maka bayatnya mesti di dunia. Ya, paham ya? Untuk bisa pulang kembali ke akhirat. Keren kan? Keren ya. Jadi ilmu harus lengkap ya. Syariatnya dan hakikatnya. Ini dua-duanya harus jalan. Nah, syariatnya hakikat adalah tarekat ya. Nah, ketemunya gaya syariat dan gaya hakikat yang mati-matian sungguh-sungguh akan membentuk gaya baru atau resultante. Itulah ma'rifatullah. Jadi ma'rifat tidak dibikin pelajaran dari otak syariat. Enggak mungkin ya. Kalau orang ada judulnya, ini pengajian ma'rifat. Tapi kok ndeleming. Wah, keliru. Ya, keliru. Nah, jadi ma'rifat itu buah daripada dua gaya, membentuk gaya baru, resultante ya. Tese, antitese, maka muncullah sintese. Sumbu A sama sumbu X, maka muncullah resultante. Matematika ya. Nah, ma'rifat itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak lewat syariat. Enggak mungkin.
atau tidak juga hanya lewat hakikat. Gak mungkin. Dua-duanya ini, karena syariat ini undang-undang jasmanimu, dan hakikat undang-undang rohanimu. Loh, adaptasinya dua beda. Nah, yang sudah bayat sudah tahu ya. Syariat itu di sini. Betul enggak? Hakikat di mana? Di sini loh. Beda. Ini berupa apa? Pengetahuan, akal dan panca indera. Betul enggak? Di sini berupa apa? Gelombang. Ya Pak? Tak berlafal, tak berhuruf, tak berdimensi ruang dan waktu. Betul Pak? Ini untuk duniamu, ini untuk akhiratmu. Clear. Nah, dua gaya tadi akan membentuk gaya baru, yaitu ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang ngaku memberi pelajaran ma'rifat, tapi dengan cara ceramah, dusta. Ya. Kalau orang itu menyampaikan ilmu ma'rifat, di samping pengetahuan teori yang ilmiah, dan lewat metodologi. Metodologi isinya dua, yaitu syarat rukun dan teknikal. Loh. Jadi mau masak atau apa, syarat rukunnya apa aja, dan caranya teknikal. Baru bisa kepraktekan ya. Jadi teorinya ilmiah, metodologi yang jelas waris, dan sistem yang mutlak adaptasinya, maka buahnya adalah ma'rifatullah. Jadi ini tentang ilmu praktek ya. Teorinya di syariat memang, tapi prakteknya adalah wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti kepada gurumu. Tidak ada jalan lain ya. Kalau kau diajari cuman zikiran zahar, bukan ilmu makrifat itu. Ilmu deleming ya. Ilmu syariat, ilmu akal ya, itu untuk dunia. Tapi kalau ilmu hakikat ada ilmu rohani yang memakai gelombang. Makanya Quran kodim, Quran gelombang. Tak berlafal, tak berhuruf, ya kan? Dan kata Tuhan di dalam firman Al-Waqiah 9, nggak mungkin kau bisa membaca Quran kecuali oleh roh, bukan akal lah, yang disucikan. Akalmu bisa membaca mushaf, tapi tidak bisa membaca nur kitab. Betul? Mushaf bisa kau lihat berlafal berhuruf, tapi katanya Quran yang asli tak berlafal, tak berhuruf, berupa gelombang. Yang bisa membaca gelombang firman-Nya Allah adalah dia juga. Makanya orang kalau belum dibaiat, belum ditanamkan nur kitab dan nur iman, gak bakalan bisa menembus rohani, tidak bisa menembus akhirat, tidak bisa mempraktekkan agama, tidak mungkin bisa membuktikan agama, dan tidak mungkin hakul yakin, tidak mungkin bisa ma'rifatullah. Ngeri ya? Itu kata Nabi. Syariat saja kau akan fasik, iya apa enggak? Hakikat saja kau akan sindik. Hakikat saja contohnya apa? Kau berguru kepada guru, enggak ada sanad gurunya, enggak ada metodologinya, asal semedi. Semedi menghadap kemana? Caranya bagaimana? Enggak ada. Us, kerjakan saja. Ujungnya setan itu. Banyak ilmu kayak gitu. Walaupun casingnya apa? Ahli ibadah, pakai puasa, pakai tirakat. Setan itu. Ngeri gak ini? Ngeri. Dibuktikan gak? Loh. Setan apa Tuhan? Setan loh. Nyata ya? Nyata ya? Siluman semua toh loh. Dibuktikan ya. Padahal dulu sholat gak? Sholat loh. Islam gak dia? Islam loh. Ternyata gurunya selama ini bukan Allah, ternyata siluman semuanya gak loh. Jadi orang dibayat adalah orang melewati kematian hakikat yang disebut Nabi mutu qabla anta mutu. Dan tadi antara hubungan antara roh dengan mahruh, roh kita bagian dari mahruh Allah, betul ya? Berarti ujungnya rohmu adalah Allah Ta'ala sendiri. Maka untuk mengenal Allah, kau mesti lewat mengenal dirimu sendiri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ilmu akal, ilmu syariat, ilmu kau dengan alam makrokosmos di luar dirimu.
yang terlihat, tercium, meraba dengan dan rasakan, yang kau olah dengan akalmu, sehingga membentuklah pikiran, rasa, batin, dan khayalan, angan-angan, dan sebagainya. Itu syariat. Tapi kalau ilmu rohani adalah ilmu yang menembus lapisan di dalam, di balik dirimu sendiri. Jika ahli hakikat, dia pasti menembus dirinya, bukan sibuk dengan pandangan mata, tapi dia sibuk akan Baitullah yang ada di balik dadanya sendiri. Bermula kolbu seorang mukmin itu Baitullah. Loh, ngeri. Jadi ilmu syariat untuk melihat keluar, tapi kalau ilmu hakikat untuk melihat dirimu yang ke dalam. Di balik dirimu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Roh naik dimensi, naik dimensi, naik dimensi. Ujungnya roh ternyata Allah Ta'ala. Ternyata Allah adalah pangkat tertinggi dari seluruh rohani. Nah, jadi rohani akan mengerucut menjadi satu. Bukan kita berangkat rohani kita tetap rohani kita. Tidak. Rohani kita berangkat sendiri. Tidak. Semuanya mesti lewat nurnya Allah. Karena apa? Hanya nurnya Allah yang sampai, yang berhampir akan Allah Ta'ala, berkekalan akan Allah. Betul ya? Maka siapapun, roh siapapun, rohnya si ini, si fulan, akan bergabung dengan nur di dalam dirinya, dan nur gurunya, dan nur itu yang terhimpun akan arwahul muqaddasah dan ruh-ruh suci ya, sehingga mengerucut menjadi Nur Muhammad sendiri. Nur Muhammad, Nur Malaikat Jibril, Nur Allah. Di atas nurnya Allah siapa? Ya Allah sendiri ya. Itulah perjalanan di alam akhirat. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit dimensional. Itu yang katanya istilahnya Mi'raj. Kalau Mr. TM tidak. Istilahnya beda ya. Kalau kita kuantum, muncul resultante. Bahasa keren ya. Kalau dulu kata Nabi, beserta Al-Buraq, wujudnya katanya kuda bersayap. Kalau kata saya, oh tidak. Beserta faktor Tuhan yang tak terhingga. Itu berupa gelombang. Faktor kecepatan Tuhan yang tak terhingga. Makanya dikasihkan gambaran. Kendaraan tercepat di dunia waktu itu, oh kuda. Tercepat di langit bersayap, oh kuda bersayap. Nggak ada orang bodoh-bodoh. Kalau sekarang kan enggak ya. Ya, gitu ya. Ini ilmiah. Jadi nggak mungkin ahli syariat bisa menembus alam rohani. Tidak akan ngerti ilmu hakikat kecuali lewat ilmu tarekat terlebih dahulu. Tarekat adalah syariatnya hakikat. Ini kan pengetahuan tentang hakikat ya. Tapi saya terangkan secara lisan melalui suara, lafal dan huruf. Maka inilah pelajaran tarekat. Maka tarekat isinya apa? Teknik, teknologi. Sangatlah keliru kalau ada guru tarekat tapi membahas syariat. Yalah. Membahas halal haram, positif negatif, pahala. Ya, baik buruk, terus padilah. Wah. Kalau di sini full teknik. Pernah naik pesawat? Pernah ya? Nah, kenapa pesawat itu jalur terbangnya nanti di atas awan? Waktu naik, ikat pinggang harus rapat ya. Sandal ditegakkan ya. Jendela dibuka ya Pak? Ya Pak? Full aturan. Saat naik, ya kan? Duduk. Kena awan, duduk, ya Kak? Karena selama masih belum melewati batas ambang, dia masih kena resiko. Petir, awan, hujan, angin, ya Pak? Tapi ketika dia telah melewati batas ambang, ding dong, boleh nggak ke toilet? Boleh. Kenapa? Sudah melewati batas ambang aman. Ya, ini atmosfer, ini stratosfer, ya, ini di bawahnya atmosfer. Kalau kita yang telah menguasai teknik rohani, tadi saya bilang, akalmu untuk dunia, betul nggak? Tapi ini untuk akhiratmu. Maka akalmu adalah sebatas kematianmu. Tapi rohmu bisa kau pakai untuk
naik ke dimensi lebih tinggi. Ya. Jika ini dunia, ini sudah akhirat, ke atas ini akhir semua. Jika ahli-ahli mereka, ahli sihir, ahli apa, ada ahli dunia, saya memang di sini. Tapi gelombang saya nggak di sini lagi. Di mana? Di sini. Maka tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi yang menguasai teknik beserta dengan Allah. Clear? Tepuk tangan. Walaupun saya di sini ya, nerangkan ilmiahnya agama dengan kata-kata di depan mimbar seperti ini, tapi gelombang saya tidak di sini. Ini pun bukan hanya saya yang ngomong ini. Itulah ketemu. Wa ma romaita id romaita walakinna Allah roma. Yang ngomong memang Muhammad, tapi sebetulnya bukan lagi kata-katanya, tapi akulah mulutnya. Yang melihat-lihat itu memang mata Muhammad. Memang Muhammad, tapi akulah yang menjadi matanya. Duh. Bukan dia melakukan kaki, tapi akulah kakinya. Kau lihat wujud zahirnya stasioner, manusia itu juga. Tapi gelombangnya memakai gelombang yang tersambung, tersalur dari sisi Allah Ta'ala. Bukan lagi itu yang ngomong ya. Tapi karena telah ketemu channel ya, ketemu saluran frekuensi dan gelombangnya, misalkan ya Prambors FM yang jaraknya 100 kilo dari sini, kau tahu frekuensinya apa? FM. Gelombang berapa? 100,2 MHz. Maka kau setel saja gelombang yang sama dan frekuensi yang sama, muncul nggak Prambors FM di radiomu? Jika kau setel gelombangmu sama dengan gelombang Allah yang ada di balik guru mursyidmu, muncul nggak Allah dalam dirimu? Tepuk tangan. Itu teknik tinggi tarikatullah ya. Itulah teknologi ya. Karena nggak mungkin kau akan berhubungan dengan orang yang melewati batas kemampuan manualmu untuk berkomunikasi, tapi kau mengandalkan kemampuan manual. Nggak mungkin. Jarak 4 kilo. Woi, dengar gak dia? Nggak dengar. Mesti pakai telepon atau alat teknologi. Nyambung ya. Jarak 40 kilo bisa nggak? 400 kilo? 4.000 kilo? Tetap bisa. Karena memanfaatkan gelombang. Jarak 4 kilo, 40 kilo, 400 kilo, 4.000 kilo, hubungannya langsung. Betul ya? Demikian juga komunikasimu, hubunganmu kalau tahu channelnya Allah. Wabtaghu ilal wasilah. Dan kamu tahu diterangkan cara untuk stay tune di gelombang itu. Maka gelombang Allah yang di dalam dirimu akan tersalur, tersambung akan Allah yang di ars. Ngeri toh? Itulah yang kata Allah, satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku. Allah tetap di ars atau di Malik Yaumiddin, di raja langit akhir tertinggi. Tapi di dunia ada sang pembawa gelombang itu. Maka jika kau ketemu ini, pegang saja, sudah otomatis sampai. Listrik jarak 100 kilo dari sumbernya, ini teralir, jika kabel itu teralir listrik, maka kau sentuh jarak 100 kilo, nyetrum enggak? Itu gelombang ya. Jadi demikian ya. Kalau orang tidak memakai tawasul atau wasilah, gak mungkin nyambung. Itulah teknik yang hilang di akhir zaman. Atau mengalami the missing link. Orang tahu sholat syariat, tapi nggak tahu cara menyambungkan hubungan dengan Allah Ta'ala ya. Nah, kalau nggak pakai teknologi, saya tanya, bisa nggak nyambungkan Allah Ta'ala? Oh, Allah maha mutlak, kau relatif. Allah di langit akhir tertinggi, kau di dunia. Nggak bakal nyambung ya. Maka siapapun yang tidak memakai tarekat, tapi tarekat yang ini, tarekat yang waris, bullshit ibadahmu ya. Maka jangan kaget, sholatnya mereka nggak ada yang mi'raj, ya Pak? Nggak ada yang khusyuk, nggak akan bisa. Nyambung aja nggak bisa. Karena apa? Awal dan akhir agama adalah tentang mengenal Allah ya. Jadi mulai berhubungan dengan Allah ya, mulai ketemu, kenal, adaptasi lebih mengenal, dan beserta berkekal dengan Allah. Itu makrifat, anggap aja seperti itu. Kau dulu menikah sama istrimu, kan sekarang beserta dengan istrimu bersama ya.
Kenal dulu toh? Sebelum kenal, ketemu dulu toh? Loh. Ketemu, kenal, kemudian penjajakan dan sebagainya, akhirnya tring-trong, jatuh cinta, akhirnya menikah, ya kan? Nah, yang kau tuju ini Allah dimensinya sangat tinggi. Nggak mungkin kau ketemu sama seperti kau ketemu istrimu. Dulu ketemu istri di mana awalnya? Di pabrik loh. Kemungkinan kau bisa ketemu Allah di pabrik nggak? Nah, Mas Taufik ketemu istrinya di mana dulu? Waktu sekolah. Kira-kira bisa ketemu Allah di sekolah nggak? Tidak. Kenapa? Dia di Malik Yaumiddin, kau di dunia. Dimensinya nggak mungkin ketemu ya. Maka mau nggak mau menemui Allah mesti lewat channel wasilahnya, sehingga mengantarkan, bukan mengantarkan ya, menghantarkanmu untuk bisa mi'raj dan sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Disitulah awaluddin ma'rifat. Kalau saya ketemu. Kemudian mengenal. Kemudian mahabbah. Kemudian takwa atau beserta berkekalan dengan Allah Ta'ala. Nah itu dia ya. Jadi ketemu Allah nggak mungkin di pasar malam ya. Kau harus tahu alamatnya dahulu, betul ya? Berupa gelombang, alamat gelombang ya. Kalau menghubungi seorang yang di Australia, cara menghubungi apa? Cari nomor teleponnya, betul nggak? Wujudnya orang itu di sini adalah berwujud nomor handphone, betul nggak? Wujudnya telepon berupa apa? Colokan kabel, iya nggak? Itulah penghantar gelombang terdekat ya. Wujudnya seperti itu. Jadi bukan pengantar ya. Kalau pengantar ada calo, ada jarak. Tapi kalau penghantar sifatnya langsung ya. Paham sekarang ya? Tepuk tangan. Jadi yang tidak lewat tarekat nggak bakalan bisa tahu mengaplikasikan teknologi ini. Contohnya di sholat. Ini wajah tuh, wajihia. Kalau orang nggak tahu teknologinya, ini seperti menyembah wujud. Ya bagaimana? Kalau orang nggak tahu teknologinya, misalkan ya saya pakai telepon di zaman 100 tahun yang lalu. Saya telepon begini, kemudian senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, dianggap orang gila. Itu kenapa tuh ngomong sama benda kotak, ketawa sendiri, nangis sendiri, apa enggak? Karena dia nggak tahu teknologinya ya. Tapi kalau sudah mengaplikasikan teknologi, kita tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju Allah, berhubungan dengan Allah, wajib lewat tarekat yang waris. Yang di situ ada wasilah, ada tali penghantar penghubung dimensi dan dimensi Allah lewat channel yang isinya adalah frekuensi dan gelombang. Kata Nabi Isa, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Bapa kecuali lewat aku. Karena waktu itu channelnya ada di baliknya Rasul Isa. Demikian juga disampaikan oleh Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi Isa, di zaman terakhir, ini adalah zaman makan terakhir. Umpamakan roti ini adalah darahku, anggur ini adalah darahku, makan kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Nah, lewat badan kasar dan badan halus nantinya, itu kias ya. Nah, demikian juga di dalam Islam, ini wajahtu, wajhiyah. Kenapa disuruh menghadap ini? Menghadap bukan menyembah ya, paham ya? Kenapa kau bertelepon kepada seseorang, menghadap kepada nomor handphone? Karena di balik nomor itu ada teknik menyambungkan gelombang. Dan gelombang yang ujungnya dipegang orang itu, betul nggak? Ketika diangkat teleponnya, nyambung. Halo, ya nggak? Nyambung kalau sudah begitu. Nah, itulah samakan frekuensi dan gelombang, itulah teknik tinggi tarikatullah. Dari syariat harus tahu metodologinya, itu tarikat. Kemudian tahu adaptasi sistemnya, yaitu hakikat. Buahnya adalah ma'rifatullah. Clear ya? Nggak mungkin bisa kau bantah, ini ilmiah tinggi ya. Ini ilmiah tinggi, tinggal praktek ya. Kalau Mr. TM ngomong, bukan ngomong kosong ya. Ini semuanya wajib praktek. Makanya praktek, contohnya praktek suluk. Suluk itu praktek alam barzah. Orang mana tahu di luar ya. Baca di ayatnya Quran itu. Pada hari itu, bukan lagi mulut yang berkata-kata, ya kan? Tapi tanganmu dan kakimu bersaksi apa yang kau kerjakan dahulu. Aduh.
Iya apa enggak lo? Ya Pak, yang keras didengar orang. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Oh, orang mana tahu kubur, mana tahu barzah. Kita alami di alam nyata di dunia ini. Nah, jadi nyata di alam mimpi, naik lagi ketemu kenyataan di alam sadar, ya. Demikian juga kata Nabi, begitu kau mati, kau ketemu kenyataan lebih tinggi dan dunia selama ini kau anggap nyata, maka menjadi sebatas fata morgana. Alam di atas kematian adalah alam nyata lagi. Begitu kau dibangkitkan dari kubur, dibangunkan saat bayat, persiapan subuh. Loh, nyata lagi ya, ya. Ternyata seluruh alam-alam itu akhirat itu kau alami di sini. Seluruhnya all in, hanya saja beda frekuensi dan gelombang. Bersyukurlah kita ketemu channelnya Allah. Kita cari channel itu di dunia, di kubur, di barzah, di neraka, di surga. Kita merambat lewat titian Shiratal Mustaqim itu. Dengan nurnya Allah, itulah alif lam mim. Alif adalah nurnya Allah, lam adalah nur malaikat Jibril, mim adalah nur Muhammad. Yang dengan itu kitabmu, kitab Qadim, yang tiada sak was-was keraguan di dalamnya. Petunjuk yang nyata bagi orang bertakwa yang berserta dengan Allah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tepuk tangan, ya, alhamdulillah. Jadi siap mau bayat? Siap bayat ya? Hanya nanti kita masuki dimensi ilmu yang di atasnya akal ya. Wajib patuh ya. Patuh saja sampai nawatana, nggak usah berpikir ya. Karena kita akan ketemu mati hakikat ya. Maka si mayit harus patuh tunduk kepada walinya ya. Nanti proses seperti apa? Nggak usah diceritakan di sini. Itu rahasia Allah ya. Yang penting manut saja ya. Sudah siap ya? Lahir batin ya. Tapi jangan cari apa-apa selain Allah dan ridhonya ya. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.